Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Sahabat kreatif, balik lagi di Pro 2 Resensi bareng sama Farida sama Kak Indina tentunya ya. Dongeng Pulau Tak Dikenal. Ini pasti bercerita tentang pulau kan, Kak? Oke. Iya, pulau sih. Iya kan? Tapi endingnya nanti, ya udahlah, endingnya nanti bicarakan nanti aja. Oke, secara Brief description nih, si series novela ini bercerita tentang apa dan siapa di mana, Kak? Uniknya ya di sini tokohnya itu tidak bernama gitu. Jadi hanya si laki-laki, si wanita itu gitu-gitu dan si raja. Top main karakternya di situ ada si laki-laki yang dia mencari pulau tak bernama, kemudian ada si wanita, dia itu pembantu raja, dan si raja itu sendiri. Nah, menariknya di bagian awal buku ini langsung nih si Jose Saramago satir banget gitu. Dia menyinggung birokrasi pada pemerintahan gitu, karena ceritanya lucu di awal. Oke. Jadi di suatu kerajaan tuh ada seorang raja yang dia punya dua pintu. Pintu pertama pintu pintu ini sih, apa sih istilahnya kalau kita memberikan opini kita kepada orang tuh? Bukan pintu gerbang dong istilahnya. Bukan. Untuk ini gak sih? Untuk kayak naruh kotak surat gitu. Bukan. Pokoknya dia punya dua pintu gitu. Satu pintu dia khusus rakyatnya ketika dia mengadu, pengen minta hadiah segala hal. Pintu satunya itu adalah namanya pintu hadiah, di mana pintu itu tempatnya hadiah-hadiah untuk raja. Oke. Ya, jadi setiap hari si raja itu lebih senang dia ada di pintu hadiah. Jadi dia tidak peduli kepada rakyatnya yang mengadu gitu, minta hadiah atau lain sebagainya, keluhan kayak gitu. Aspirasi. Kalah. Pintu Aspirasi. menyampaikan pendapat. Iya, pintu aspirasi. Oke. Kecuali misalkan si rakyat itu sudah sangat-sangat mengganggu. Mengganggu ini dalam artian mengganggu ketenangan raja. Jadi bukan dilihat dari sisi rakyatnya. Barulah si raja itu mau mendengarkan keluhannya gitu. Dan mendengarkan keluhannya juga tidak serta-merta si raja turun langsung, tetapi di sini lucunya si raja memasrahkan kepada menteri pertama, kemudian menteri pertama meminta tolong menteri kedua turun lagi, menteri ketiga, sampai akhirnya si babu yang turun, si wanita itu gitu. Ya, di banyak review tuh bilang memang ini Jose satir banget menyitir birokrasi pemerintahan yang belibet, katanya begitu. Dan memang ya ini yang jadi lucunya, hubungan antara si raja dan si laki-laki itu. Nah, karena si laki-laki itu sangat ingin bertemu dengan si raja, dia sampai tidur di pintu itu, menghalangi orang lain untuk masuk gitu. Dan memang aturan di kerajaan itu adalah ketika ada satu orang yang belum selesai urusannya, maka orang-orang di setelahnya itu dia tidak boleh merebut, tidak boleh, ya harus ditunggu gitu sampai si orang di depan pintu ini selesai urusannya dengan si raja. Entah dia mau minta hadiah, mau memberikan opini atau aspirasi dan lain sebagainya. Ya karena akalnya cukup cerdik, si laki-laki itu ya dia tidur sampai 3 hari. Artinya dia menetap di situ gitu. Dan bagi si raja, wah ini sangat merepotkan, karena orang-orang lain itu, bahkan orang-orang yang lewat, orang-orang yang ada di rumah yang melihat gitu, dia sampai bilang buka, kasihan gitu. Yang mereka sebenarnya bukan lebih karena kasihan kepada si laki-laki itu, tetapi karena aku nih juga punya urusan gitu. Iya gitu. Jadi bukan karena kasihan, tapi karena mereka juga sama-sama egois, sama-sama punya keinginan. Akhirnya si raja itu turunlah dengan sendirinya untuk yang pertama kalinya, tanpa melewati menteri lagi dan lain sebagainya. Ketemulah mereka berdua, si raja dan si laki-laki itu. Ditanya, apa keinginanmu? Berikan saya kapal gitu. Untuk apa? Saya ingin mencari pulau tak dikenal gitu. Kamu ini aneh-aneh, mencari pulau nggak dikenal. Memangnya pulau apa itu? Loh raja, kalau saya memberikan tahu namanya, yaitu namanya pulau dikenal gitu. Lucu sih gitu. Dan itu sempat terjadi perdebatan alot gitu, sampai akhirnya si laki-laki itu benar-benar diberikan kapal oleh si raja. Ini ada kartu, silakan kamu pergi ke pelabuhan, datangilah si Syah Bandar ini, Syah Bandar A misalkan, berikan kartuku, maka nanti kamu akan diberikan kapal gitu.
Si laki-laki itu sangat berterima kasih dan akhirnya beneran ini Pergi. datang ke pelabuhan. Oke. Yang ternyata diam-diam si pembantu itu mengikuti dari belakang. Ya karena dia ingin, wah aku ini ingin ikut si laki-laki itu karena aku sudah mendedikasikan hidupku lama untuk bersih-bersih di kerajaan, aku sudah capek dengan hidupku gitu. Jadi dia akhirnya ikut membuntuti. Ya akhirnya mereka berdua ini dalam satu kapal berlayar gitu. Si perempuan itu bilang, si mantan ART kerajaan bilang, nanti aku akan bertanggung jawab membersihkan kapal asal aku ikut gitu. Akhirnya mereka beneran berlayar gitu. Untuk misi mencari Ya, pulau tak dikenal ini. Awalnya ketemu sama raja. Nah, si raja ini nanti ada lagi nggak sih Nggak di ada. part berikut? Oh, Nggak hanya ada. di awal Jadi, aja ya. Di halaman udah mau ke terakhir itu udah di pelabuhan itu udah nggak ada cerita tentang raja lagi. Tapi dia fokus kepada si laki-laki dan si perempuan itu tadi. Si laki-laki yang sedang mencari pulau tak dikenal itu, si Iya. rakyat biasa. Iya. Kemudian pembantu di kerajaan itu juga ikut karena Iya. ngerasa udah terlalu lama nih bersih-bersih di kerajaan. Aku Iya, perlu betul. juga dong untuk keluar gitu ya. Siapa tahu aja dapat sesuatu yang bagus. Iya, Mungkin. betul. Nah, apa yang bikin menarik sih, Kak? Yang bikin menarik itu adalah ini sih, mungkin buku ini tidak cocok di beberapa orang karena akan susah mencari ini apa maksudnya gitu. Jujur ada temanku yang baca itu sampai bertanya apa sih bagusnya buku ini gitu, aku nggak ngerti gitu. Memang untuk beberapa orang akan susah mencari pesan moral atau apa nih yang precious atau worth it untuk dibaca. Kalau aku tuh dan beberapa temanku yang udah pernah baca buku ini ya karena tahu bahwa ini adalah salah satu buku yang punya pesan moral berdamage gitu atau memberikan efek dan iya beneran begitu gitu. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi aku tidak terlalu sering merekomendasikan buku ini ke beberapa teman gitu. Yang kedua, gaya tulisan. Gaya tulisan itu Kak Farida tahu kan ya kalau novel itu misalkan ada dialog dia ditandai dengan tanda petik, diakhiri dengan tanda petik. Kemudian untuk dialog berikutnya dia pasti alinea baru kayak gitu. Nah ini nggak ada alinea, nggak ada tanda petik. Jadi akan susah untuk orang yang apalagi yang misalkan tidak biasa membaca. Jadi dia memang tidak ada tanda petik. Jadi untuk tahu bahwa dia itu dialog adalah kita tuh mereka-reka sendiri gitu. Jadi dia dialog titik, dilanjut lagi padahal kalimat setelahnya itu adalah dialognya orang lain misalkan. Kalau novel biasa kan kita akan gampang. Dialog pertama, alinea kedua, oh ini orang baru lagi. Nanti balik lagi ke orang pertama gitu. Nah ini nggak ada. Oke. Banyak PR-nya ya berarti ya Iya, buku ini ya. Jadi Jose Saramago ini kayak mendobrak apa ya kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tapi si penerjemahnya Karunia Agustinus ini kok nggak kepikiran ya untuk memformat buku ini seperti halnya ejaan bahasa Indonesia gitu. Roni Agustinus tuh juga unik sih orangnya. Kalau teman-teman pernah baca buku-buku terjemahan sebelumnya juga ya dia kan menerjemahkan sebagaimana adanya buku itu sebelumnya. Tapi mungkin supaya karakteristik dari buku aslinya itu nggak hilang kali ya. iya. Jadi ketika kita membaca terjemahannya dalam bahasa apapun, itu feels-nya rasanya seperti kita membaca buku aslinya Iya. gitu ya, Kak. Dan yang bikin aku amazed itu adalah ternyata sastra-sastra di luar itu ini ya bisa banget gitu mendobrak kaidah-kaidah seperti itu, atau mungkin di luar itu nggak ada istilah-istilah bahwa oh dialognya harus begini, nanti huruf kapital juga begini. Nah ini juga aku menemukan di beberapa kalimat, biasanya kalimat titik habis itu huruf kapital, itu nggak ada di sini. Bahkan si Jose Saramago dengan entengnya setiap koma baru huruf kapital, jadi bukan setelah titik tapi setelah koma gitu. Kayak benar-benar kebebasan ya, kayak benar-benar freedom gitu ya, Kak. Ngerasa gitu nggak sih? Iya. Aku sih taunya kalau misal karya sastra itu kan memang free gitu, karena yang menafsirkan itu tergantung si pembacanya gitu. Iya, betul. Tapi kalau sampai ke penulisannya bikin orang nggak mengerti karena dialog tidak ditandai dengan apapun gitu, Iya. itu kan kayak jadi kita mikir dua kali. Tapi mungkin uniknya dari buku ini adalah memaksa kita untuk berpikir lebih gitu ya, Kak. Iya. Hmm. Ini sih salah satu alasanku kenapa suka buku-buku terjemahan dari luar, karena mereka beneran ngerasa bebas gitu. Kalau
kalau misalkan teman-teman biasa baca buku sastra terjemahan tuh akan menemukan banyak buku-buku serupa yang dia unik gitu, tidak seperti apa yang kita pahami di Indonesia gitu. Ada juga buku sama juga dia apa ya, sekelas lah sama Jose Saramago gitu, juga novela itu novel pendek yang bisa dibaca sekali duduk, yang dia tuh dalam satu novel terdiri dari banyak sudut pandang. Misal tentang kasus pembunuhan gitu. Kalau kita nih di novel Indonesia misalkan ya udah tokohnya Farida, ya udah Farida terus, atau misalkan aku, ya udah aku terus gitu. Tetapi di novel itu yang pernah aku baca, terjemahannya juga dari Roni Agustinus, aku ini dia bisa berbeda-beda. Nanti di aku paragraf pertama, aku ini adalah si saksi satu. Nanti di selanjutnya aku lagi, tapi orang lain lagi, begitu. Oke. Jadi memang agak bikin surprise kalau belum terbiasa membaca buku-buku semacam itu. Iya. Dan sahabat kreatif, kalau kamu ingin membaca si buku dongeng Pulau Tak Dikenal ini, karena kamu udah tahu, jadi siap-siap gitu ya. Jadi kamu jangan shock lagi, begitulah isi bukunya ya. Nanti kita akan ngobrolin tentang hal menarik lainnya nih. Jadi pastikan ya, kamu masih barengan sama kita berdua di FM 94,6 MHz.